Di sini saya ingin memberikan opini mengenai pendidikan di Indonesia. Sebelum masuk ke topik, apakah kalian tahu tujuan dari pendidikan itu apa? Menurut saya pribadi, tujuan dari pendidikan adalah untuk menambah ilmu pengetahuan pada diri sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki keterampilan dan kreativitas. Teman-teman tahu tidak bahwa pendidikan di Indonesia saat ini berada di peringkat berapa? Berdasarkan data yang dirilis oleh World Top 20, saat ini pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-67 dari 203 negara. Mengapa demikian? Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, sistem pendidikan yang belum merata sehingga para anak bangsa memiliki kesempatan yang rendah untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pada bagian hak anak yang berbunyi, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Namun, seperti yang kita tahu, saat ini masih banyak anak bangsa yang tidak mendapatkan pendidikan, salah satunya karena faktor ekonomi. Pemerintah sudah mengadakan beasiswa seperti dana BOS, KIP, dan lainnya. Tetapi masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam merekrut para peserta didik yang mendapat beasiswa tersebut. Banyak sekali orang-orang mampu yang mendapat dana pemerintah tersebut. Padahal, seperti yang kita ketahui, dana tersebut diturunkan untuk masyarakat yang tidak mampu dalam membiayai pendidikannya. Yang kedua, sarana prasarana yang belum memadai. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan baik. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 12 Pasal 45 Ayat 1, dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana prasarana pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Masih ada saja sekolah-sekolah yang belum memiliki sarana prasarana yang memadai. Contohnya, gedung yang rusak, ruang kelas yang bocor, kursi, meja, serta rak-rak yang rusak. Belum lagi buku-buku di perpustakaan yang tidak memadai. Hal ini membuat pembelajaran yang seharusnya berjalan dengan baik menjadi tidak efisien, serta pada daerah-daerah terpencil yang sekolahnya berada sangat jauh dari jangkauan sarana dan prasarana. Yang ketiga, guru-guru yang tidak profesional. Guru merupakan salah satu faktor yang memiliki andil besar pada kualitas pendidikan di Indonesia. Banyak guru yang belum profesional dalam menjalankan tugasnya, bahkan ada saja guru yang tidak layak untuk mengajar. Faktor ini juga mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Jika pembelajaran ini tidak efisien, maka tujuan dari pembelajaran juga tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. Nah, yang keempat, rendahnya kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru memiliki pengaruh yang besar terhadap rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Rendahnya gaji yang diterima oleh seorang guru membuat guru harus mencari cara agar kebutuhannya tercukupi. Misalnya menjadi guru les, mengajar di tempat lain, atau memiliki aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas mengajar. Hal ini tentu membuat guru menjadi tidak fokus dalam mengajar. Parahnya, mereka hanya mengajar dengan asal-asalan. Dengan masalah-masalah yang ada, pemerintah seharusnya meningkatkan anggaran dana pendidikan untuk dapat menanggung biaya pendidikan bagi warga negara yang kurang mampu di sekolah-sekolah terpencil yang kurang memadai. Pemerintah juga harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing, apakah ada kekurangan atau kerusakan. Pemerintah juga harus memperluas dan meratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini, sekolah dapat meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Sekolah juga harus pandai-pandai dalam mengolah dana tersebut. Lembaga pendidikan di setiap daerah juga harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi. Kemudian,
Jika guru-guru sudah disejahterakan, maka guru juga akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dan pemerintah juga harus dapat mengasah guru-guru yang profesional untuk mendidik anak bangsanya, memberikan fasilitas atau penunjang untuk menjadi guru yang profesional.